Nah, Bapak coba saya raba, Bapak bisa rasain ya. Di setrum Pak. Ya. Misal Bapak ada keluhan di tangan gitu ya, atau tangan sakit segala macam. Ini tinggal di iniin aja Pak, seperti ini. Gitu ya. Dan lagi-lagi Pak, ini baru hanya di level 5 Pak. Belum di level tadi. Cukup 5, cukup. Cukup gitu Pak. Nah, seperti ini Pak. Pak. Jadi kita tidak melakukan penekanan dalam teknik pemijatan, biasanya mesti ditekan dong Pak. Ini tidak, ini cuma diraba begini saja Pak. Orang sudah ngerasain. Nah ini yang luar biasa Pak dari alat ini. Buat ibu-ibu kan takut kalau wajahnya kendor, bener ya? Nah itu bisa dilakukan terapi wajah Pak. Aduh, jangan. Ini istri saya dengar ini. Aduh. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya bersama Saudara Nengah Juliawan. Om Swastiastu Pak Nengah. Om Swastiastu. Apa kabar Pak Nengah? Kabar baik. Ya, sebelum ke acara saya mau nyapa dulu saudara-saudara saya di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, nama budaya, rahayu kita semua. Semoga kita sehat selalu ya. Yes, Pak. Dengan alat kesehatan di depan ini, kita pasti sehat lah. Sebelum kita melanjutkan cerita apa yang memang nanti Pak Nengah jelaskan, enggak tahu ini apa di depan saya, jadi saya juga nggak paham ini. Banyak orang yang sudah bercerita tentang alat kesehatan ini. Biarkanlah Pak Nengah nanti yang ahlinya menjelaskan alat apa yang sebenarnya, karena banyak orang yang sudah terbukti sembuh dengan alat ini. Ini alat apakah alat magic kah? Apakah mungkin ada kaitannya dengan pesulap A, pesulap B? Saya tidak tahu lah. Mari kita dengarkan apa sih alat ini melalui Pak Nengah. Silakan Pak Nengah. Alat apa ini? Silakan Pak. Oke Pak Putu. Jadi senang banget dulu saya bisa diundang di podcastnya Pak Putu. Luar biasa buat saya, kesempatan saya untuk juga menceritakan kepada teman-teman, saudara-saudara di seluruh tanah air gitu ya, tentang satu alat di depan kita yang bernama, seperti tadi yang Bapak bilang, namanya adalah Portable Magic Device. Portable Magic Device. Yes Pak. Jadi Portable Magic Device ini adalah satu alat. Kita nggak boleh menyebutkan ini sebagai alat kesehatan, karena ya tentu di Indonesia ada regulasi Pak yang kita tidak boleh menyebutkan bahwa ini sebagai alat kesehatan. Karena Bapak bukan dari seorang intelektual kesehatan. Ya, kira-kira gitu begitu. Ya. Jadi silakan. Sebelumnya saya juga disclaimer karena apa yang saya ceritakan ini lebih kepada pengalaman saya pribadi Pak. Gitu. Setelah saya berkenalan dengan alat ini gitu ya teman-teman. Nah kalau kita melihat problem terbesar dari kesehatan termasuk di Indonesia, pembunuh nomor 1 itu adalah ternyata stroke Pak. Stroke, habis itu kedua jantung, habis itu ada penyakit-penyakit yang lain seperti diabetes dan lain-lain. Nah kembali lagi sebagai orang yang juga ingin belajar gitu ya tentang kesehatan, itu kita dapati bahwa ternyata Pak, kalau dilihat dari internet segala macam, itu semua terhubung dengan darah. Jadi kekentalan darah, kemudian ada yang dibilang sebagai sampah darah, kolesterol dan lain-lain, itu ternyata terjadi dalam tubuh kita, di mana tubuh kita semakin tua semakin asam Pak. Nah, pertanyaannya simpel sekarang, apakah kita dengan kondisi darah seperti yang saya bilang tadi, misalkan darahnya asam atau ada kolesterol darah dan lain-lain yang menyebabkan darah kita jauh lebih kental dan tidak sehat atau tidak normal, pertanyaannya apa solusinya dong? Benar ya? Nah, di samping kita ngomongin tentang lifestyle, mungkin managing stres yang bagus, kita juga berbicara tentang olahraga, minum air yang cukup, berat badan dibagi 20 biasanya. Nah, kita juga bisa dibantu dengan alat ini Pak. Alat sekecil ini, bisa ini luar apa biasa aja? banget gitu ya. Bisa apa aja? Yes Pak. Jadi di alat ini ada 4 fungsi. Jadi yang pertama adalah fungsi TENS. Fungsinya TENS itu adalah memberikan rangsangan kepada titik-titik meridian dalam tubuh kita. Apa itu artinya meridian itu? Titik-titik di mana ada spot dalam tubuh kita itu yang ada titik-titik akupuntur lah kalau kita bilangnya seperti itu. Nah, saya bisa contoh buktikan Pak. Misal banyak orang bilang apa itu? Kita mulainya di tangan gitu ya. Nah ini contoh kita praktek.
Jadi apa yang akan bisa dilakukan oleh alat ini adalah membantu kita mensirkulasi darah kita lebih baik lagi. Nah, contoh, ini saya pencet yang level 10 dengan level 5 gitu misalkan. Nah, Bapak coba saya raba, Bapak bisa rasain ya. Di setrum Mbak. Nah, ini level itu bisa kita set di level sampai 30. Dalam kondisi orang stroke, Pak, 30 itu dia tidak ngerasa seperti Bapak sekarang. Padahal loh Pak, sekarang ini yang saya bantu ke Bapak baru hanya level 5 loh Pak. Bener ya, Bapak lihat sendiri. Levelnya 5. Nah, ini bisa dipakai seperti ini, gitu ya. Bisa kita pakai membantu orang lain, atau kita bisa melakukan sendiri Pak. Jadi kita melakukan sendiri terapi buat diri kita. Seperti ini. Gitu ya. Dan itu bisa kita ambil sampai dari sini, leher, sampai ke bagian belakang, sampai ke kaki juga Pak. Nah, saya contohkan lagi ke Bapak. Misal Bapak ada keluhan di tangan gitu ya, tangan sakit segala macam. Ini tinggal di iniin aja Pak, seperti ini. Gitu ya. Dan lagi-lagi Pak, ini baru hanya di level 5 Pak. Belum di level tadi. Cukup 5, cukup. Cukup gitu Pak. Nah, seperti ini Pak. Pak. Jadi kita tidak melakukan penekanan dalam teknik pemijatan, biasanya mesti ditekan dong Pak. Ini tidak, ini cuma diraba begini saja Pak. Orang sudah ngerasain. Nah, ini yang luar biasa Pak dari alat ini. Dan banyak sekali testimoni sebenarnya yang sudah terjadi gitu ya, dengan menggunakan alat sekecil ini terapi secara daily Pak. Artinya malam hari kita terapi atau mungkin pagi hari. Bapak itu tadi sudah sudah beli itu. Tadi Bapak itu sudah terapi, namanya Pak Agung, gitu ya. Beliau sudah menggunakan alatnya kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Dan itu beliau setiap hari lakukan terapi seperti ini di rumahnya Pak. Oke ya. Mungkin ada kalau saya itu. Saya kalau HP saya dibuka sama istri saya, darah saya langsung beku. Langsung beku, mungkin ini perlu. Aduh, kalau HP dibuka sama istri langsung beku. Beku ya, gimana? Iya, iklan-iklan itu tadi. Oke. Gimana itu lagi manfaatnya ini barang? Di samping itu Pak, kita bisa menggunakan laser. Oke ya, nah itu fungsi pertamanya kita bisa pakai untuk pertama dalam melakukan terapi di sepanjang tubuh kita, dari sini, dari leher, kemudian ke tangan, ke kaki, ke punggung, itu bisa dilakukan. Juga bisa dipakai buat ibu-ibu. Ibu-ibu kan takut kalau wajahnya kendor, bener ya? Nah, itu bisa dilakukan terapi wajah, Pak. Aduh, jangan. Ini istri saya dengar ini. Aduh. Ini wajahnya diterapi dalam 30 menit itu kencang, Pak. Jadi ini bisa mengurangi budget para suami, plek juga gitu ya, dan juga mengurangi budget suami untuk mengeluarkan uang yang lebih ke salon, bener ya? Mungkin itu saya nggak ngerti. Nah, berikutnya Pak Putu, ini kita bisa menggunakan fungsi laser Pak, fungsi keduanya. Fungsi laser ini adalah untuk memberikan kita karena ini menggunakan sinar infrared, gitu ya. Saya bisa tunjukkan ke Bapak. Ini tinggal dimasukkan di belakang sini, gitu ya. Nah, Bapak tinggal pencet yang laser, Pak. Nah, ini laser. Jadi Bapak lihat sendiri. Jadi kalau laser ini tinggal kita taruh di sini, bisa. Ini kalau kita memiliki alergi di tenggorokan, atau kita memiliki masalah di telinga, tinggal kita masukkan ini. Atau kalau kita misalkan memiliki alergi di hidung, juga misalkan dalam case kondisi orang sinus. Tapi ada tutorialnya kan? Ada, semua ada. Jadi lewat lewat YouTube juga kita ada. Kemudian kita juga ada buku panduan tersendiri, Pak. Seperti itu. Jadi luar biasa banget. Saya ada beragam juga testimoni tentang laser ini, di mana orang-orang yang sering mengalami meler Pak, dalam kondisi seperti sekarang kan nggak enak banget. Ya contohlah Bapak sekarang makan di tempat makan, dikira COVID. Yes Pak. Nah, dengan alat ini itu bisa membantu meringankan. Ini tinggal dimasukkan di hidung kita Pak. Seperti itu. Nah, itu baru 2 fungsinya, Pak. Nanti ada fungsi bekam. Jadi tinggal kita pakai bekam di belakang, tadi saya udah coba itu gitu ya. Seperti itu. Menempel gitu ya. Ya, jadi untuk meringankan ya, mungkin dalam case seperti orang masuk angin lah, Pak. Gitu. Masuk angin. Kemudian juga ada fungsi yang lain adalah fungsi heat. Heat ini adalah memberi efek panas kan. Sehingga ini bisa sangat membantu pada kondisi orang misalkan adalah saraf terjepit.
saraf kejepit. Yes, itu bisa dibantu, Pak. Nah, pemirsa, ini juga bisa membantu saraf kejepit. Saraf kejepit. Mari, Yes, Pak. mari. Ya, terus. Yes, Pak. Nah, jadi pada intinya alat ini adalah alat yang sudah memiliki sertifikasi. Saya kembali lagi disclaimer untuk dalam case wawancara ini kepada pihak Pak Putu. Tapi poinnya adalah alat ini sudah membantu saya, membantu keluarga saya, membantu teman-teman saya. Tapi legal-legalnya udah beres lah ya. Di Indonesia, lengkap. yes, Pak. Lengkap, perusahaannya sudah mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Produk ini adalah produk dari Cina, Pak, di Tianjin. Kemudian kantor pertamanya buka tahun 2007 di Rusia, Pak, di Moskow. Dan ini adalah alat menjadi ikon bagi atlet-atlet di Rusia juga, Pak. Kemudian terus berlanjut sampai masuk Indonesia. Masuk Indonesia, Pak, produk ini di tahun 2020. Oh, baru. Jadi ya? kita tahu sendiri tahun 2020 kita baru aja kena pandemi, Pak. Dan pada saat itu produk ini masuk. Oke, ya, di bawah PT Pohoi International Indonesia, Pak. Oh, iya. Seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang memiliki masalah kesehatan, gitu ya, bisa dibantu dengan terapi ini. Buat teman-teman yang juga merasa sehat, karena kadang-kadang kita sudah merasa sehat, tapi kalau dicek darahnya, saya rasa ada banyak orang yang juga punya problem dengan kesehatannya, atau setidaknya orang memiliki potensi akan risiko yang bisa terjadi. Baik, Pak Ngah, gini, ini alat kan pasti ada yang tidak boleh. Vaksin pun bila mana seseorang mungkin tensinya di atas sekian Celcius dan lain-lainnya tidak bisa divaksin. Apakah alat ini punya rintangan seperti itu? Jangan sampai jedak gitu, nanti kan harus disampaikan ke publik. Apa yang tidak boleh kan gitu? Yang pertama gini, alat ini adalah alat yang aman pasti. Karena kalau nggak aman, nggak mungkin produk ini bisa keluar. Jangankan kita ngomongin di Indonesia, di luar negeri, Pak, pasti aturan yang dipakai untuk alat ini beredar pasti lebih ketat dong. Pertanyaan saya begini, Pak Ngah. Lebih-lebih kita ngomongin di Indonesia nih, Pak. Pasti harus lebih ketat lagi. Apa yang tidak boleh? Yes. Kan kalau tadi saya vaksin nggak boleh tensi lebih dari 400 dan lain-lainnya. Jangan sampai jadi kalau kita lihat bagaimana cara ngontrolnya adalah ada di levelnya, Pak. Begitu kita misalkan menggunakan alat ini untuk case tertentu, misal kita takut bahwa orang itu tiba-tiba merasakan strom yang tinggi, nggak akan, Pak. Karena apa? Kita kan mulai bisa dari level 1, Pak. Itu maksudnya. Level 1, naik nanti ke level 2, naik harus lagi. Ada dijelaskan oleh dia ya. Artinya, pemirsa, kalau ini langsung ke 30, ya, langsung klik gitu nomor 30, nanti gitu kan. Nah, artinya, pemirsa, bila punya alat ini mesti harus mengikuti standarnya dari 1 dulu, 2 dulu. Tadi Pak Agung bilangnya kuat langsung 30, nah dulu gitu saya kan pikir. Artinya perlu diberikan publik knowledge supaya jangan sampai anak kecil geduk mau coba sehat jedak gitu kan. Itu maksudnya. Betul, Pak. Pasti tetap harus ada arahan untuk memakai, minimal orang mesti belajar dulu tentang alat ini sebelum dia pakai. Tapi poinnya adalah alat ini sudah didesain sedemikian rupa ini aman. Yang penting adalah kita mulai dari SOP-nya. Jadi standar operating prosedurnya di mana mulai dulu dari 1 dan selanjutnya, Pak. Oke, nanti bisnisnya saya ditulis di deskripsi ya. Sehingga nanti get linknya Pak Nengah itu bisa dibaca sama teman-teman. Boleh. Ya menjadi yang subscribe channel kami lah ya. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tentunya ini untuk kesehatan. Bila mana tidak dijelaskan dengan benar, ya itu juga akan miss. Karena persaingan bisnis ini kan wajar-wajar saja, Pak. Baik. Betul, Pak. Ada nggak pesan untuk masyarakat untuk hal ini? Oke, saya rasa yang pertama adalah masyarakat mesti open mind dulu, karena itu yang pertama. Karena sesuatu itu kalau kita tidak kenal, pasti kita akan berpikir macam-macam. Kenali dulu tentang produk ini, gitu ya. Kedua, kenali dulu bahwa juga kita punya potensi masalah yang bisa terjadi. Oke, risiko terjadinya stroke juga tidak pernah kasih kabar. Tiba-tiba aja orang stroke, gitu kan, Pak. Nah, yang lain adalah alat ini sudah tersebar di banyak negara. Jadi don't worry karena alat ini sudah mengikuti
SOP dia gitu ya. Nah, berikutnya adalah buat teman-teman saya sarankan adalah menjaga kesehatannya, karena kesehatan adalah harta yang paling berharga. Mungkin hari ini kita punya banyak uang, bagus ya, tapi kesehatan tetap nomor satu, karena begitu kita terjadi risiko, kita akan menghabiskan banyak uang kita untuk orang Bali bilang gitu. Sakit dulu baru ingat dokter gitu ya. Yes. Preventif lah ini ya maksudnya Pak Ngah kan. Nah, berikutnya ada lagi satu Pak. Apa itu, Pak? Kita sedang mengundang orang-orang yang memang suka untuk menyampaikan berita baik kepada orang lain gitu ya, tentang manfaat dari alat ini. Dan kita mengundang teman-teman untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita, namanya kegiatan tebar manfaat. Kita bisa lakukan mungkin di desa, di manapun, ketemu orang. Kalau ada teman-teman yang membutuhkan, Bapak siap hadir itu? Siap, kita siap bantu Pak. Wow, Oke ya, dan kita akan mendemokan alat ini untuk membantu mereka. Nah, selain manfaat kesehatan atau kesejahteraan, kita juga akan mendapatkan manfaat kesehatan secara finansial. Oh iya iyalah, kalau sehat ya ini betul ya. Ya. Nah, kalau orang Pak Guru Kadek Siwa baru bilang kesehatan semua dan lain-lain itu mulai dari keluarga. Yes. Di mana ada kerukunan, di situ ada kebahagiaan. Di mana ada kebahagiaan, di situ ada kesehatan. Yes. Benar. Nah, ini kan begitu. Betul. Nah, kalau ada kesehatan, tentu ada energi untuk move, untuk kerja dan lain-lainnya. Betul. Nah, itu. Di samping itu, khusus buat alat ini Pak, kita juga menyediakan satu sistem marketing buat teman-teman untuk berkembang. Seperti apa? Nanti ya tahu dah. Yes. Tentu ini akan ditulis di deskripsi ya. Siap. Semuanya itu ya, please. Nah, subscribe channel Jarak Podcast, tentunya akan lebih banyak akan dapat informasi, khusus DM ke kami ya. Pasti kami akan memberikan informasi akurat terkait dengan alat ini. Siap. Ada nggak lagi untuk masyarakat? Saya rasa itu Pak. Jadi yang penting open mind saja, jangan menjudge lebih awal gitu ya. Lebih bagus dirasakan dulu. Masalah harga nanti kan harga cincai. Nanti ada deal-deal khusus lah Pak. Oke. Demikianlah bincang-bincang singkat terkait dengan perkenalan alat kesehatan oleh Bapak Nengah Juliawan Pak. Juliawan. Yes. Ya. Beliau begitu semangat sekali. Yes, saya Pak. lihat beliau sama istri ini ada apa ini, resepnya apa, ternyata mereka ada alat-alat begini. Ini kan nanti sedikit gini, nanti ada pesulap merah datang, kan saya takut begitu kan. Artinya ini adalah realita. Yes Pak. Supaya masyarakat silahkan, bagi yang berminat silahkan hubungi nanti Pak Ngah, nanti ditaruh nomornya di deskripsi dari jarakpodcast.com. Teman-teman, demikianlah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, saya Putu Sudiarto sama Pak Ngah, bila mana ada tutur kami yang salah terkait dengan kesehatan, karena hanya dokter yang memiliki hak intelektual. Betul, kami bukan dokter. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan Agung Pramasanti. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Sehat kita semua. Yes Pak. Wah, luar biasa.